Kemudian yang lebih parah lagi, Nabi Muhammad yang jadi panutan kita, yang harusnya kita mengikuti sunnahnya, saya acungkan pedang di hadapannya, saya ajak berkelahi. Yang lebih dahsyat lagi, dari riba ini saya menghadap ke langit, saya acungkan samurai, saya bilang dengan Allah, ya Allah, kita perang. Kemudian saya udah mulai tersadar, apalagi banyak teman di grup WA itu kan sering share tentang riba, tentang bahaya riba. Saya selalu, kalau waktu saya masih menjalani riba, saya belum tobat riba, saya selalu hapus tuh share-share dari teman-teman yang seperti itu gitu kan. Di situ baru saya suatu hari istri saya mengalami keguguran yang kedua kali. Di situ saya di rumah sakit sambil nggak bisa tidur, saya lihat post-post teman saya dulu gitu kan, yang udah share-share tentang riba, bahayanya riba, dampak dari riba gitu kan. Baru saya flashback lagi ke belakang, usaha saya dulu hancur berarti karena riba, dan istri saya mengalami keguguran sampai kedua kalinya. Ini mungkin akibat dari penghasilan yang saya dapat dari usaha yang memakai uang haram. Kemudian ada lagi post dari teman, orang yang pelaku riba dosanya seperti berzina dengan ibu kandung. Bagaimana mungkin saya sanggup menanggung dosa seperti berzina dengan ibu kandung? Bayangkan mas, saya gedor pintu ibu kandung saya ajak berzina. Bagaimana dosanya itu mas? Kemudian yang lebih parah lagi, Nabi Muhammad yang jadi panutan kita, yang harusnya kita mengikuti sunnahnya, saya acungkan pedang di hadapannya, saya ajak berkelahi. Yang lebih dahsyat lagi, dari riba ini saya menghadap ke langit, saya acungkan samurai, saya bilang dengan Allah, ya Allah, kita perang. Bagaimana mungkin? Di situ saya mulai sadar, saya mulai tersadar, saya harus meninggalkan riba ini. Saya malu sama Allah, saya malu sama Nabi Muhammad, saya malu dengan keluarga. Walaupun sampai saat ini saya di rumah ini juga masih ada riba, saya juga udah niat secepatnya saya selesaikan. Saya malu sama keluarga, sama teman, sama orang yang mau hadir di rumah saya ini. Saya persilakan masuk di rumah yang saya dapat dari cara riba. Alhamdulillah, Allah masih sayang sama saya, mengingatkan saya, mengetuk hati saya agar saya secepatnya meninggalkan riba. Saya bisa cepat menyelesaikan hutang riba saya. Saya juga sudah meninggalkan kartu kredit. Semua kartu kredit sudah saya potong, saya tinggalin gitu. Saya nggak mau mengenal lagi yang namanya uang-uang dari pinjaman dari pelaku riba. Usaha saya sempat hancur, usaha saya sempat goyang
istri saya sampai mengalami keguguran. Saya juga pernah sakit, divonis dokter kemarin batu ginjal. Alhamdulillah, tapi saya nggak sempat operasi. Itu juga kemarin awal-awalnya saya mengidapnya waktu saya masih menggunakan uang riba. Jadi saya di sini mengajak teman-teman sekalian juga yang dahulunya pernah saya ajak untuk mengikuti seminar, saya ajuin untuk pinjam uang ke bank untuk membuat kartu kredit. Saya mohon maaf sekali, saya mengajak kalian ke neraka. Dosa kalian saya juga yang menanggung. Saya mohon maaf, saya malu. Ribuan orang dulu ikut seminar itu, ribuan orang, beberapa tahun, setiap setahun itu 3 kali seminar. Sekali seminar itu 300 orang. 300 orang kalau semuanya mengikuti apa yang saya ucapin, bagaimana mungkin saya menanggung dosa ini, Allah. Mudah-mudahan di kesempatan ini saya bisa bermanfaat bagi semua orang. Apa yang saya pengalaman ini bisa menjadi inspirasi ke semua orang, dan tetap Allah kasih istiqomah pada saya untuk tidak lagi menggunakan uang riba. Saya juga alhamdulillah setelah saya meninggalkan riba itu, niatan meninggalkan riba itu, saya baru niat, belum saya lunasin. Usaha saya alhamdulillah sudah mulai berkembang. Mulai waktu saya riba itu hanya martabak saya itu hanya ada 2 cabang. Mulai saya bertobat itu kemarin di tahun 2016 saya mulai tinggalin semua, saya mulai nggak riba lagi. Allah mendengar niatan saya. Jadi tidak pun kita harus pinjam ke bank, tidak pun kita harus utang gitu kan. Usaha saya ini saya bisa buka cabang lagi gitu. Penjualan juga semakin lancar. Penyakit saya sembuh gitu kan. Pokoknya kita niat aja, berazam aja kita dalam hati, saya tidak mau riba lagi. Allah udah dengar gitu, Allah kasih jalan, Allah kasih kemudahan gitu. Itu saya alami sendiri gitu. Ya alhamdulillah, setelah saya meninggalkan riba itu, malah saya alhamdulillah kemarin baru buka cabang lagi gitu kan, buka usaha saya dikasih kemudahan lagi, insya Allah, alhamdulillah. Jadi saya berpesan, tidak ada namanya usaha itu harus utang. Itu tidak ada. Itu kita sama dengan membayar kepastian dengan tidak kepastian. Utang itu pasti, tapi untuk membayar kita itu tidak pasti. Itu dia. Jadi janganlah kita ngambil uang riba itu. Saya mau cukup saya saja yang mengalaminya. Mudah-mudahan saudara-saudara saya di luar, teman-teman saya di luar tidak mengikuti jejak seperti saya harus pinjam uang ke bank untuk mengembangkan usaha.